Mepet. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fathur Rahman atau biasa nama artis M.A. Fathur Rahman. Biar nggak membagi orang lain, kalau biasanya Muhammad Arif itu pasaran. Ini saya menggunakan nama lain M.A. Fathur Rahman. Saya lahir di Ponorogo, tepatnya 53 tahun yang lalu. Di domisili sekarang di luar kota, yaitu di Sampit. Untuk background kami, saya pernah mengenyam pendidikan seni rupa mulai pada tahun 92 di UNS. Semenjak itu sebelumnya belum mengenal karya-karya, belum mengenal, cuma ya pernah ngorek-ngorek pada waktu SMA, pernah membantu teman-teman untuk berkarya. Ternyata yang saya bikinkan malah nilainya bagus, saya malah mepet. Butuh waktu yang lama. Kemampuan orang kan berbeda-beda. Jadi untuk saat itu memang kemampuan saya di bawah untuk realis mengikuti lomba itu. Dan pernah sampai 100 besar. Cuma karena ya itu tadi saya nggak bisa ngasih data, jadi itu saya kunci, ya sekedar pemberitahuan aja saya pernah seperti itu. Terus untuk setiap perjalanan saya di sekolah, khususnya di fakultas, itu ada pameran kecil-kecilan antar siswa atau mahasiswa. Sampai akhirnya waktu tahun 97 ada perombakan kabinet itu sampai menurunkan Pak Harto. Dulu kami pernah mengikuti demo dan di perjalanan kami itu menggunakan fasilitas propaganda. Salah satunya mempropagandakan yang bersangkutan dengan lukisan-lukisan. Dan akhirnya sampailah itu berhasil. Dari situ saya keracunan model-model propaganda. Propaganda dulu ada yang seperti orang, kepalanya babi atau orang pada hewan kayak gitu-gitu, hingga menghasilkan suatu pelajaran. Monggo para hadirin semuanya. Jadi begini ya, untuk Pak Arif ini sudah pada titik menemukan kenyamanannya dia dengan karya yang dia tampilkan, yang dia ekspresikan lewat media lukis, kanvas. Oh ya, Arif tadi ini nanti untuk yang ekstriksinya belum diceritakan, ini bahannya dari apa, prosesnya bagaimana. Kalau yang intrinsiknya maksudnya ini sebuah karya ini punya maksud apa? Oh ya, itu tambah dulu sebelum kita lanjutkan. Bosone aja terlalu ngangel biasa. Wis bosone sekolah dhisik sekolah lalu umum sekolah juga bos-bos. Ya oke. Maksudnya menciptakan karya ini misalnya dalam satu frame atau dalam satu karya ini tuh wis iki tok, maksudnya iki apa toh? Nah, biar nanti itu terjadi sebuah jembatan untuk orang lain atau penikmat seni yang melihat itu biar tahu maksudnya. Intinya begitu. Terima kasih telah mengingatkan. Ini saya berkarya kebanyakan bisa dikatakan multi tafsir. Jadi saya mengungkapkan seperti emosi saya seperti ini,
dalam keadaan ya kadang saya mungkin emosi saya lagi sedih, mungkin lagi berbunga-bunga, itu bisa memunculkan di warna kalau saya. Jadi warnanya ngejreng-jreng berarti saya lagi senang. Peteng-peteng lagi senang ya, senang petengan. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian dari segi luar, maksudnya yang sudah terpampang di sini dalam proses penciptaan kayak ini, ide gagasannya termasuk itu tadi. Jadi punya ide gagasan dalam melampiaskan ekspresi lewat sedih itu dalam bentuk sendiri. Dan dia sebenarnya belum terungkap. Ini maksudnya apa yang benar? Mungkin dia tidak mau mengungkapkan yang sesungguhnya, atau bahkan nanti bertudung atau berjubah rasa dijelas nih. Iya, Mas Arif ini tertarik dengan dunia anak-anak. Oke. Simbol-simbol yang ditangkap, yang biasanya bukan diekspresikan anak-anak, mungkin sangat menarik sekali bagi dia. Sehingga yang mendasari bentuk-bentuk manusianya mungkin kalau dengan salah tangkap ada mungkin ya ketertarikan pada dunia anak itu harus menjadi salah. Oke, terima kasih Mas Bim. Jadi itu ini pentingnya daripada apresiasi itu adalah apa yang dia tangkap visual, yang apa itu diartikan masing-masing. Dan itu nanti kan belum bisa nyampe yang sesungguhnya apa. Makanya Pak juga berasilat tidak. Pokoknya multi tafsir. Nah, ini repot kan? Tapi tidak apa-apa. Pokoknya kan berjubah. Ini yang saya akan katakan. Ada seseorang yang berkaya, gak perlu dijelaskan. Sakar, iya kan? Wis belum. Wis delok kartu simbol-simbol itu juga ada. Tapi ini saya memancing bahwa mungkin Pak Arif cuman secara luarnya dia sudah membicarakan pokoknya aku sedih kadang petang warnanya, dia mengungkapkan lewat warna. Ini belum dalam bentuk ya, kalau dalam bentuk apa simbol nanti diungkapkan lewat apa, misalnya orang itu petak gaya lambi abang, pokoknya maksudnya itu di bedah itu kan mengungkapkan sampai segitu. Nanti udah bebek pakem gitu, ngeri gitu masa alim, masa abu ya apa kok itu kok pinoki kok gitu. Oke, ini ditambahin pada Mas ya. Terima kasih Mas Buya. Sedikit tarik terus apa? Tapi malah yang saya garis bawahi tangkap pada prinsipnya dalam setiap style gaya lukisan itu sebenarnya kan sebelumnya hampir mungkin bisa saja mirip-mirip dengan yang lain, mirip dengan A, dengan B, dengan C, dengan D. Saya pikir itu juga sah saja, wajar saja. Dan kebetulan saya melihat punya Pak Arif, ini saya teringat dengan karyanya punya itu bukan karya apa bukan? Ya, John Miro, ya, ingat John Miro. Karena John Miro dia menekankan pada wilayah kekuatan garis dan beberapa warna-warna yang memang mencolok dan terkelompok semacam itu. Mungkin tadi saya menangkap Pak Arif mengatakan bahwasanya apapun yang ditangkap Pak Arif suasananya kemungkinan juga nggak beda jauh, nanti bentuk-bentuknya juga mirip seperti itu. Makanya dia mungkin berarti kalau sedih ya hitam, kalau marah mungkin ya merah kan gitu. Mungkin kurang lebih lah ini cuma pandangan dari. Dan tahu nanti kalau ini sudut pandang publik, audien, kalau masalah pribadi Pak Arif itu yang tahu sendiri kalau mana. Dan memang karya ini memang kurang lebih yang menimbulkan ekspektasi yang lain, mungkin berjalan dengan yang dimaksud dari pelarangan. Mungkin itu sekedar menambah anak-anak atau kesukaan anak-anak, kalau ada menangkapnya seperti itu. Kalau untuk model kayak Pak Jun ini, Pak Jun itu memang kita memang berangkat dari anak-anak. Dulu kan kita pernah jadi anak-anak, terus kita pernah ngorak-ngorak seperti anak-anak itu. Jadi kalau masalah model atau mana itu, ya itu monggo. Yang penting saya nyaman dan saya mengekspresikan yang paling mudah. Melukis itu paling mudah sekali sebenarnya.
tidak perlu harus detail, itu terserah prinsipnya masing-masing lah. Kalau untuk model belajar, ya saat ini memang saya kemarin terkontaminasi dengan adanya revolusi kemarin. Jadi betul juga dikatakan Pak Sugeng bahwa ada di luar sana itu karya seperti ini. Mungkin di Indonesia pun juga ada yang punya Pak Hidayat itu juga seperti itu, atau mungkin Pak Kristi juga karya-karya seperti ini banyak juga. Mungkin di belahan dunia yang lain juga ada. Tapi ya memang itu tadi saya bilang multi tafsir, mau ditafsirkan dimanapun juga, ataupun malah karya ini Tidak perlu ditafsirkan. punya karya saya ini kalau ada yang beli, terus ini karya saya serahkan, saya nggak akan minta royalti. Itu memang sudah ada. Jadi saya malah nanti timbul ide baru. Ya, saya gitu kan malah. Saya malah bangga kalau itu diakui ini karya saya. Saya malah bangga. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Oke, dengan ungkapannya seperti itu bisa saya tangkap, dan saya pernah bincang-bincang sama Pak Arif. Kenapa kok itu nanti diaku oleh orang lain pun bebas? Dengan demikian dia bisa berekspresi lagi atau bisa berbuat untuk pembaruan yang lebih baru lagi. Karena Pak, di sini dia tidak mencantumkan tanda tangan para saudara-saudara. Dia cuma kasih simbol sebetulnya. Saya sendiri tidak diberitahu simbolnya di mana. Ini karyanya beliau. Jadi dia itu lucu atau kurang lazim karena tidak mencantumkan sopo sing gawe tahu piro digawe. Dia menyembunyikan rahasianya seperti rasa cintanya pada seseorang yang tidak tersampaikan. Oke, enggak Pak Jero. Oke, tambah. Enggak nanti dari yang lain bebas mau. Waalaikumsalam. Enggak. Saya Roman. Roman. Oke. Mohon maaf, saya lukisannya saya tertarik itu bukan keren, bukan itu. Apakah benar ya itu? Video seorang wanita. Apa Mas? Apakah video seorang wanita? Oh, bibir saudara. Oke, ini nanti kita tanyakan pada pelukisnya. Terima kasih. Terima kasih pada Muhammad. Monggo. Ada pertanyaan? Banyak. Oh banyak. Oke Pak Arif diberitahu kami ya. Jadi dari Pak Fitri ada bilang bahwa sama anak-anak yang kemarin melihat pameran saudara Pak Arif itu mengangkat itu ada sosok kepiting, krekuan atau plankton dan seterusnya. Bagi Mas Roman itu adalah sebuah bibir. Monggo. Ya seperti itulah. Iya dia itu kan simbol karya aja. Jadi tidak harus seperti itu. Kita bahas. Saya harap untuk kesempatan kali ini kita berikan aplaus pada Pak Arif yang sudah